Guys, Pertamina kebakaran coy. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang. Bilang akan pindah ke Tanah Pelindo. Nah, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Ya, yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu sekarang itu tanggung jawab lah nyawa yang hilang berapa orang itu. Selamat malam saudara. Depo Pertamina Pelumpang terbakar lagi. Belasan orang kehilangan nyawa dan puluhan lain luka-luka. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya kejadian serupa juga pernah terjadi. Kasus kebakaran Depo Pertamina Pelumpang membuka lebar persoalan hak kepemilikan lahan. Aksi lempar tanggung jawab terjadi. Anies Baswedan disalahkan karena menerbitkan izin mendirikan bangunan di tengah pemukiman yang rawan. Tapi tak hanya Anies. Presiden Joko Widodo juga dianggap punya peran karena menerbitkan KTP bagi warga yang tanahnya masih dalam sengketa. Politik membuat kasus ini makin pelik. Kontrak politik antar warga dengan Anies Baswedan dan Jokowi kala mereka berlaga di Pilkada DKI dianggap hanya demi kemenangan dan mengabaikan keselamatan. Benarkah kontrak politik antar warga Tanah Merah hanya demi menangguk suara atau tulus demi warga? Kita bahas dengan sejumlah narasumber pada malam hari ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk semua narasumber kita. Selamat malam, M. Iqbal, politisi PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam juga untuk Henry Satrio, juru bicara Anies Baswedan. Selamat malam. Malam, Mbak Livi. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kita juga akan sapa William Asarana, politisi PSI. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Dan juga Joni Simanjuntak, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam. Dan juga Studio 2 Arah semakin semarak dengan kehadiran rekan-rekan mahasiswa dari Universitas APP Jakarta, STMI, UPN Veteran Jakarta, Universitas Indonesia, dan Universitas Budi Luhur. Saudara, inilah Dua Arah, janji politik berujung konflik. Saya Liviana Charliza. Gambar. Kebakaran besar yang melanda Depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara pada Jumat pekan lalu menyedot perhatian. Sedikitnya 19 orang meninggal dunia, 42 orang luka-luka, serta ratusan warga mengungsi akibat kebakaran ini. Kobaran api yang diduga berasal dari ledakan bahan bakar minyak di area depo melahap permukiman warga di kawasan Tanah Merah yang berada tak jauh dari lokasi. Presiden Jokowi menginstruksikan kepada jajarannya segera menemukan solusi agar kejadian ini tak terulang kembali. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi. Bilang akan pindah ke Tanah Pelindo. Nah, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Maka kita akan membuat buffer zone atau wilayah aman. Pelumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau bumper untuk buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah. Jadi jangan dibalik-balik. Kebakaran Depo Pelumpang ini juga mengungkap sebuah persoalan. Siapa sebenarnya yang berhak atas lahan seluas 153 hektar ini? Berdasar surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 April 1976 yang dikutip dari laman kompas.com, kawasan Pelumpang atau yang dikenal sebagai kawasan Tanah Merah merupakan tanah negara dengan status hak guna bangunan atau HGB milik Pertamina. Namun pada kenyataannya, area yang digunakan sebagai depo Pertamina hanya 70 hektar. Sementara sisanya, meski berada di wilayah berbahaya,
sejak tahun 1980 mulai ditinggali warga dan berubah jadi pemukiman. Kontrak politik dengan calon penguasa jadi salah satu upaya untuk bisa memiliki tanah negara ini. Maret 2013, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo, menerbitkan lebih dari 1.000 kartu tanda penduduk dan 715 kartu keluarga untuk warga yang berada di wilayah tersebut. Tak hanya Jokowi, Anies Baswedan juga melakukan hal yang sama. Pada 2021 silam, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan surat izin mendirikan bangunan atau IMB kepada warga di permukiman Tanah Merah. Lantas, mengapa surat administrasi berupa KTP dan IMB diterbitkan meski tanah masih dalam sengketa? Benarkah ini dilakukan guna memenuhi janji politik yang pernah diucapkan saat pemilihan? Mengapa mereka menutup mata dan mengabaikan keselamatan warga? Saudara, inilah dua arah janji politik berujung konflik. Kita juga menghadirkan seorang panelis, Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Selamat malam. Selamat malam Mbak Livi. Saya langsung ke Pak Joni. Pak Joni, kenapa PDI Perjuangan cenderung menyalahkan Anies Baswedan atas tragedi Pelumpang? Begini, kita kembali ke waktu awal kampanye Pilgub ya. Pak Anies itu menandatangani fakta integritas kepada warga. Bukan hanya IMB loh dia janjikan waktu itu. Dia mau memberikan hak kepemilikan tanah kepada warga. Artinya waktu itu saya sampaikan kepada warga di sana itu nggak mungkin, impossible. Nah akhirnya karena mungkin dikejar oleh warga, nggak bisa diwujudkan karena memang nggak mungkin. Karena itu adalah bukan domainnya Pemprov DKI Jakarta, andai pun dia terpilih sebagai gubernur. Maka waktu itu di akhir masa jabatannya di tahun 2021 keluarkanlah IMB kawasan yang menurut pemikiran kami itu adalah sekedar akal-akalan.